Nah, untuk hari ini kita memasuki pelajaran mengenai metode satu satuan atau unit load method. Nah, langsung saja. Jadi fungsi untuk unit load method ini adalah melihat berapa besar perpindahan yang dilakukan, ya, perpindahan dan juga rotasi. Bisa kita gunakan dengan metode unit load method. Di samping dari menggunakan untuk conjugate beam dan juga double integrasi. Salah satunya yaitu solusinya kita menggunakan metode satu satuan atau unit load method. Kita langsung saja menggunakan metode satu satuan. Jadi rumus utama dari metode satu satuan itu adalah delta sama dengan integrasi dari momen real dikalikan dengan momen satu satuan, ya, per EI, ya, pada kondisi dari A menuju B, ya, dari titik tinjuan kita. Nah, langsung saja kita coba untuk cantilever ini. Maka kita bisa selesaikan. Yang pertama, kita gambarkan dulu untuk kondisi real, ya. Kita bisa tulis untuk kondisi realitinya. Maka kita bisa mendapatkan momen realnya, ya, momen realnya MA itu sebesar bagaimana? Oke, saya coba menjabarkan, ya, jangan langsung. Jadi kita pakai yang biasa, sigma MA sama dengan 0, maka P dikali L, ya, P dikali L kan dikurang MA. Anda lihat saya buat MA nya ke sana, berarti kita tambahkan MA sama dengan 0, ya. Berarti MA nilainya sama dengan min P kali L, ya, min PL. Artinya momen kita ke arahnya ke arah sana, ya, ke sana karena menunjukkan tanda min. Kita sudah punya momen sebesar MA min P kali L, dan kemudian kita cari untuk reaksi perletakannya menggunakan sigma vertikal sama dengan 0, maka VA dikurang P sama dengan 0, maka besar VA sama dengan P. Oke, arahnya kemana? Ke arah atas, ya, karena positif hasilnya dan asumsi kita ke arah atas, maka arahnya ke arah atas. VA sudah ke arah atas. Kemudian apalagi kita tinjau sigma horizontal sama dengan 0. Saya pindah kemari, ya, berarti HA kita tidak ada beban, ya, HA sama dengan 0. Oke, 0, ya. Oke, sudah. Berarti kita sudah punya di sini nilai VA sebesar P, kemudian nilai momen A sebesar min P kali L, ya, dengan arah asumsinya ke sana. Jika Anda rubah arahnya ke bawah, berarti jadi P dikali L. Oke, jika sudah dapat, kita lanjut untuk mencari perpindahannya. Oke, untuk mendapatkan perpindahannya, kita kembali ke rumus ini, yaitu dimana kita punya momen real di sini, momen real, ya, dan juga kita mempunyai momen satu satuan di sini. Artinya apa? Kita harus menghitung dulu reaksi yang ditimbulkan akibat momen satu satuan. Karena kita ingin mencari perpindahan di titik ini, ya, di titik B, yaitu delta B, perpindahan di B, maka kita gambarkan kembali, ya, struktur kita dengan beban yang diberikan sebesar satu satuan, ya, satu satuan dengan jarak yaitu L. Kemudian di sini berarti ada, di sini kita kasih nama titik A dan ini titik B. Di sini ada VA, di sini ada momen A, kemudian ke sana ada HA, ya. Nah, saya pindah kemari, ya. Maka kita hitung, ya. Anda ingat setiap beban satu satuan ini selalu Anda berikan di titik tinjauan Anda. Jika beban real Anda adanya di sini, kemudian titik yang ingin Anda tinjau ada di sini, maka untuk beban satu satuannya nanti Anda letakkan di ujung juga, ya. Oke, kita kerjakan dari sigma momen sama dengan 0, maka kita punya momen itu 1 dikali L, ya kan? Karena searah kita kurang tambahkan MA sama dengan 0, ya. Maka MA sebesar min L. Ini untuk beban satu satuan, ya, min L. Kemudian kita cari untuk sigma V sama dengan 0, maka VA dikurang 1
sama dengan 0, maka VA-nya sebesar 1. Nah, sudah dapat. Dan untuk sigma horizontal sama dengan 0, berarti HA-nya sama dengan 0. Anda ingat ini akibat beban satu satuan ya. Maka kita bisa mencari di sini ya, kita sudah dapatkan VA sebesar 1, MA sebesar min L, HA 0. Oke, kita lanjut. Bagaimana slide-nya kita mendapatkan gaya dalam? Kita harus memotong ya untuk titik-titik yang ingin kita tinjau, sehingga ketika ada beban P di sini kita potong di ujung sana ya. Kita boleh potong, maka kita dapat di sini, kita gambarkan dulu ya. Akibat beban real ini sebesar P, kemudian ini L ya. Ini L. Ini anggap saja sudah kita potong di titik ini ya. Kita potong, berarti kita punya di sini kita tidak punya beban lagi, ini kita potong, kemudian di sini kita punya MX, di sana NX, dan di sini LX. Oke, ini jaraknya sejauh X dengan free body kita, free body dari 0 X sampai L ya. Anda lihat 0 X sampai L. Anda lihat ini untuk beban yang real, sehingga kita di sini punya beban momen sebesar MA sama dengan min P dikali L. Di sini saya tulis yang ada saja ya, sebesar kemudian ada beban vertikal A sebesar P. Maka untuk momennya, Anda lihat kita bisa menggunakan tabel di sini ya. Sini tinjauan kita, free body ya, free body kita. Kemudian kita punya momen di sini. Di sini ada momen, di sini ada momen akibat satu satuan. Titik tinjauan kita langsung kita masukkan dari 0 X sampai L ya. 0 X sampai L. Oke. Maka akibat momen yang utama ya, momen yang utama ini kita dapat sebesar berapa? Kita gunakan sigma mx sama dengan 0. Maka mx ya, mx, kemudian kita punya VA di sini, kita kurangkan VA dikalikan dengan x ya. Kemudian kita punya MA di sini. MA itu searah juga ya. Maka kita kurangkan juga ya. Karena dia searah dengan si VA kali X kan ke sana. Kita kurangkan MA sama dengan 0. Maka MX ya. Maka besar MX adalah sebesar VA dikali X ditambah MA. Oke. Nah, kita sudah dapat nih. Kita tuliskan di sini ya. Berarti besar momennya sebesar VA dikali X ditambah MA. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke beban yang satu satuan. Beban yang satu satuan saya coba tuliskan di sini ya. Saya coba hapus dulu nih. Jika sudah, kita potong di titik tinjauan kita di 1 berarti. Ini kita teruskan. Ini kita punya MX di sini, ke sana NX, ke bawah LX ya. Kemudian ini kita punya M-nya M kecil saja, saya buat MA sebesar min L ya. Kemudian di sini ada vertikal A sebesar 1. Jaraknya masih sama sebesar X dengan tinjauan free body 0 X sampai L ya. Oke. Saya tuliskan lagi karena di sini berbeda ya tinjauan kita 0 X sampai L. Maka kita punya momen berapa? Kita buat sigma mx sama dengan 0, maka mx ke sana kita kurangkan VA dikali X ya, VA dikali X kan. Kemudian kita punya MA di sana. MA-nya yaitu sebesar berapa? Kita kurang lagi ya, MA sama dengan 0. Maka kita punya MX di sini yaitu sebesar VA dikali X ditambah MA besar MA. Nah, VA yang di sini kita masukkan aja nilainya langsung ya. VA di sini kita masukkan nilainya sebesar P dikali X.
Kemudian MA di sini yaitu nilainya min P dikali L, min P dikali L. Nah, kemudian yang MX di sini kita coba masukkan nilainya yaitu sebesar X, dan MA itu sebesar min L. Maka kita punya di sini sebesar X dikurang L. Kita masukkan kemari X dikurang L. Seperti itu kan. Kalau sudah, maka kita lakukan integrasi seperti rumus yang sebelumnya. Oke, kita sudah punya momennya di situ, maka perpindahannya sama dengan integral ya. Dari 0 sampai L ya, 0 sampai L, karena tujuan kita dari 0 sampai L, mereka sama-sama punya 0 sampai L, sebesar M kali dx per EI ya. Kita lihat, berarti kita punya perpindahan sebesar integral dari 0 sampai L, momennya berapa? P dikali X dikurang P dikali L ya. Saya dalam kurungkan ya, dalam kurung kurawal. Kemudian kita kalikan X dikali L sini. X dikurang L, sorry ya, dx. EI nya kita keluarkan ya, EI boleh dikejarkan terakhir ya. Maka jika kita kalikan dulu integral 0 sampai L, besarnya itu Px kuadrat dikurang PLX dikurang PLX ya, ditambah PL kuadrat dx per EI. Maka kita punya perpindahan di sini Px kuadrat besarnya yaitu, setelah kita integralkan ya, sorry, kita sama dengan dulu di sini, Px kuadrat jadinya Px pangkat 3 per 3 dikurang, ini jadi 2 ya, 2 PLX jadinya, saya coba jabarkan satu-satu saja biar nggak bingung, PLX kuadrat per 2 ya, dikurang PLX kuadrat per 2 ditambah PL kuadrat X ya, dari 0 sampai L per EI. Oke, nah kalau sudah, maka kita ketemu di sini, yaitu sebesar PL pangkat 3 per 3 dikurang, ini jadinya 2 PL kalikan ya, ini jadi L kuadrat, berarti 2 PL dikali L kuadrat per 2, kemudian ditambah PL pangkat 3 sama dengan, kita lihat di sini PL pangkat 3, EI nya nanti ya, nanti kita kerjakan, PL pangkat 3 per 3 dikurang, ini jadinya 2 PL pangkat 3 per 2 tambah PL pangkat 3 sama dengan per berapa kita buat, per yang ini coret ya, ini habis karena mereka sama, jadinya PL pangkat 3 per 3 EI. Nah, inilah perpindahan di delta B, kita sudah ketemu, yaitu sebesar PL pangkat 3 per EI. Kemana perpindahannya? Ya, karena asumsi kita beban di awal tadi ke arah bawah, maka perpindahannya itu ke arah bawah karena nilainya positif, jadinya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menentukan rotasi, kita juga memiliki rumus yang sama ya, kita memiliki rumus yang sama, tapi untuk arah asumsinya ya, untuk asumsi yang kita lakukan itu berbeda. Kalau misalnya yang tadi adalah beban satu satuan, yang ini kita asumsikan adalah momennya sebesar satu satuan. Kita contohkan saja untuk cantilever tadi ya. Di sini kita punya beban sebesar P, kemudian kita di sini tadi sudah punya perpindahan ya, delta P-nya sebesar PL pangkat 3 per 3 EI. Oke, di sini kita punya rotasi ya, rotasi, dan di sini kita beri nama A dan di sini B ya. Kemudian bagaimana cara kita mencari rotasi pada balok cantilever tersebut? Caranya mudah ya, caranya mudah. Anda cukup memberikan beban atau sebesar momen satu satuan tepat di titik B, karena tujuan kita yaitu di titik B. Maka
kita hitung ya, ini delta B nya kita gambarkan dulu. Ini beban yang realnya, kemudian ini ada beban satu satuannya ke arah sana ya, ke arah sana sebesar 1. Ini kita punya panjang sebesar L, kita punya panjang sebesar L, ini A dan ini B. Oke, nah jika sudah, maka dengan mudah kita sudah bisa mendapatkan rotasi ya di arah B. Oke, karena sudah, di sini kita menghitung momen yang ini, momen yang akibat beban real, ini akibat beban real, dan kita tadi sudah mendapatkan nilainya sebesar Px dikurang PL ya. Kemudian ya, yang kita cari selanjutnya adalah momen akibat momen satu satuan ini ya, di titik ini. Artinya bagaimana cara kita mengerjakannya? Mudah saja ya. Berarti untuk momen di B nilainya berapa? Yaitu sebesar momen itu sendiri, karena di titik ini ya. Bagaimana cara Anda meninjaunya? Boleh Anda tinjau dari Anda potong di titik ini ya. Kemudian Anda potong di titik A juga boleh ya, dari kiri atau ke kanan. Berarti besar momen di titik B adalah MB sama dengan, jika Anda asumsikan ini adalah kesana 1, maka sebesarnya 1 ya, 1 ton per meter atau kilonewton per meter pun boleh seperti itu ya. Nah, cara mendapatkannya mungkin biar Anda mudah, kita potong dari B ke A nih. Dari B ke A kita potong sehingga kita dapat seperti ini. Ini kita potong, kita punya Mx di sini ya. Kemudian kita punya Lx ke sana dan Lx. Kita punya momen di sini ya, momen sebesar 1, kita punya panjang bentang X ya. Maka bisa kita kerjakan sigma Mx sama dengan 0. Maka Mx ditambah MB, kita anggap saja MB namanya ya, karena di sini di titik B, maka di sini MB sama dengan 1 ton meter misalnya, sama dengan 0 karena kita tidak punya beban yang lain ya. Maka Mx sama dengan MB min MB. Nah, min MB untuk arah Mx nya. Oke, nah kita sudah mendapatkan, berarti tinjau untuk titik B nilai Mx sama dengan ya MB. Artinya besar MB berapa? 1, seperti itu. Kita masukkan kemari min 1. Oke, nah kalau sudah dapat, sudah bisa kita kerjakan ya. Arah asumsi Anda harus sama dengan yang di awal ya. Artinya momen ini, yang mana yang Anda anggap positif tadi di awal, harus sama dengan momen yang ini. Arah putarannya seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kita lihat apa namanya, kita integralkan, integral dari theta B sama dengan ya. Oke, berarti theta B integral dari 0 sampai L momen real dikalikan dengan momen satu satuan B Px. Maka besar theta B adalah 0 sampai L, momennya berapa? P kali X dikurang PL dikali min 1 ya, dx. Berarti kita masukkan di sini ya, berarti nilai min Px ditambah PL ya, dx integral ini 0 sampai L. Berarti kita integralkan jadinya min Px kuadrat per 2 ditambah PL X dari 0 sampai L. Kita masukkan nilainya berarti min PL kuadrat ya. Maaf ya, di sini EI nya nanti terakhir kita kerjain, min PL kuadrat, jangan lupa untuk EI. Kemudian per 2 di sini kita tambahkan PL kuadrat ya. PL kuadrat berarti nilainya menjadi PL kuadrat per 2 EI ya. PL kuadrat per 2 EI. Lihat untuk arah rotasinya arah kemana? Momennya ke arah sini kita buat, artinya putarannya searah jarum jam ya. Artinya kita buat searah jarum jam, searah jarum jam.
Oke, sebesar PA kuadrat per 2i. Oke, selanjutnya kita mencari perpindahan ya di delta D apabila kita punya sebuah kasus, sebuah struktur, yaitu struktur sendi roll terletak di atas dua tumpuan sendi dan roll dengan beban sebesar 10 ton terpusat pada jarak 2 meter. Dan kita lihat jaraknya di D, kita misalkan saja di sini 1 meter ya, 1 meter dan yang ini 3 meter ya. Kita misalkan ya. Jadi jarak D ke B adalah 1 meter. Berapa besar perpindahan dari delta D dan berapa rotasi di A? Misalnya pada pertanyaan ini ditanya adalah delta di D ya, perpindahan di D dan juga rotasi di A berapa? Oke, langsung saja ya. Cara simpelnya ya, kita cari dulu reaksi peletakannya. Kita gambarkan ulang. Ya. Di sini saya tidak menggunakan sigma momen lagi ya. Artinya kita sudah memasuki untuk cara yang lebih mudah lagi. Kita beri nama di sini A, di sini B, kemudian di sini titik D ya. Kemudian jaraknya ini adalah 2 meter, jarak ini kemari adalah 3 meter, jarak ini kemari adalah 1 meter. Nah, akibat beban P ini, maka di VA ya, bisa kita tentukan langsung. Di sini kita punya beban 10, artinya kita kalikan ya, 10 dikalikan jaraknya berapa? 2 ya, per sini 4 per jarak totalnya 3, 6, 4 per 6 sama dengan coret 2, 3, 20 per 3 ton ya. Kemudian di VB yaitu sebesar 10 dikali 2 per 6 coret 1, 3 di sini 10 per 3 ton. Seperti itu ya. Kita sudah ketemu di sini. Berarti VA 20 per 3 ton, VB 10 per 3 ton. Oke. Nah, lanjut ya, kita cari momen-momennya. Jangan lupa kita buat selalu tabel. Saya buat dulu tabelnya di sini. Ini untuk free body kita ya. Ini free body, ini momen dan ini momen ya. Oke. Nah, pertama kita cari berapa besar momen ya, akibat beban real di sini. Momen di titik A, B, C, di titik C adalah sebesar berapa? 20 per 3 kan? Tapi di sini kita potong nanti jadi 20 per 3 dikali X ya. Dengan free body 0 X sampai dengan 2 meter ya. Ini jika Anda potong, Anda pasti mendapatkannya. Kemudian di titik D, artinya kita punya free body dari 2 X sampai dengan 5 meter. Di sini kita punya beban sebesar 20 per 3. Artinya 20 per 3 dikali X dikurang P 10 dikali, ini jaraknya kemari adalah 3 meter ya. 3, tapi karena di sini X berarti kita punya X kurang 2. X kurang 2. Oke. Nah, selanjutnya dari mana lagi tinjauan kita? Dari B ke D. B ke D berarti dari 0 X sampai ke 1 nih. 1. Berarti kita punya beban VB di sini ya. VB 10 per 3, saya tuliskan ini 10 per 3 ton. Ya, berarti kita punya besar 10 per 3 kali X. Nah, sudah ya. Maka untuk beban satu-satuannya kita cari di sini ya. Ini ya. Anda lihat tinjauan kita untuk perpindahan adalah di titik D, sehingga kita berikan beban satu-satuan di titik D sebesar 1. Buat saja 1 ton ya. Dengan jarak ini. Kemudian di sini ada titik C, ini A, B, C dan D. Dari A ke C itu 2 meter. Kemudian A, C ke D 3 meter.
ini 1 meter. Pertama kita cari dulu reaksi perletakan di VA. VA artinya 1, ya kan? Di sini pasti lebih ringan, jadi 1 dikali 1 per totalnya berapa ini? 1, 2, 6 ya, 1/6 ya, ton. Dan VB, ini VB besarnya berapa? VB sama dengan 1 dikali jaraknya yang panjang 5/6, sama dengan 5/6 ton. VB 5/6 ton. Oke, jika kita sudah mendapatkan momen-momennya di sini, kita pindahkan ke integralnya. Maka dari jarak 0 sampai dengan 2, 0 ke 2, integrasi 0,2, kita kalikan 20/3x dikali 1/6x ya. Kemudian 2 sampai 5, 20/3x dan sekian ya. Dan ini juga ya. Oke, kemudian kita pecah di sini, delta D sama dengan integrasi dari 0 sampai dengan 2, 20/18 ya, x kuadrat dx. Kemudian kita jumlahkan integrasi 2 sampai dengan 5. Ini kita pecahkan dulu, jadi 20/3x dikali 1/6x jadinya 20/18x kuadrat, ya kan, dikurang 10x dikali 1/6x dikurang, artinya di sini 10/6x kuadrat ya. Ini jadinya 10 dikali -2, -20 dikali ini, jadinya ditambah ya, tambah 20/6x dx, ditambah lagi integrasi dari 0 sampai dengan 1, 50/18x kuadrat. EI nya jangan lupa di sini 1/EI ya. Nanti kita tuliskan ya, karena ini tidak cukup tempatnya. Oke, kita lanjut. Jika kita sudah dapat, kita integrasikan. Oke, kemudian kita integrasikan nilai ini 20/18x kuadrat, jadinya pindah tiganya ya, 20/54x pangkat 3 dari 0 sampai dengan 2. Kemudian untuk yang ini ya, kita dapat 20/54x pangkat 3 dikurang 10/18x pangkat 3 ditambah 20/12x kuadrat ya. Yang ini batasnya ada 2 sampai dengan 5, dan yang ini kita tambahkan di sini ya, 50/54x pangkat 3, batasnya dari 0 sampai dengan 1. Kita masukkan nilai-nilai batasnya, maka kita peroleh di sini ya. Saya hapus ini, saya hapuskan. Nah, kita dapat nilainya 2 di sini, berarti 20/54 dikali 2/3 itu 8 ya. 8 kita tambahkan di sini 20/54 lagi ya. Ini agak panjang jadi kita pindahkan kembali. 20/54 kali ini 52, artinya 5/3 dikurang 2/3 dikurang 10/18 ya. 5/3 dikurang 2/3 ditambah 20/12 dari 5/2 dikurang 2/2 ditambah lagi 50/54 dikali 1/3. Oke, nah kita sudah dapat nih 854 itu berapa? 854 bisa atau tidak? Bisa ya. Ini dapatnya 4, di sini 27 ya. 27. Kemudian ini sama-sama dibagi 2, 25, di sini 27 ya. 5/3 125 kurang 8, 125 dikurang 8. Oke, maka setelah ini kita kerjakan, kita hitung ya, kita dapatkan di sini nilainya sebesar 455/27 EI ya, seperti itu. Nah, jika Anda menggunakan beton, maka nilai E ini bisa dicari yaitu dengan 5700 akar F Jackson, dan inersianya Anda bisa lihat penampaknya
Kalau dia pakai persegi berarti 12 BH pangkat 3. Dan untuk di sini jangan lupa satuannya, karena satuan sangat penting, baru bisa Anda kerjakan ya. Maka dapat di sini perpindahannya arahnya positif, berarti arah ke bawah ya, sesuai dengan beban yang Anda berikan di satu satuan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari rotasi di A ya, sangat mudah sekali. Artinya jika kita sudah tadi memperoleh nilai VA di sini sebesar, dan di VB itu adalah 10/3 ton ya. Berarti untuk mendapatkan rotasi di A, kita gambarkan kembali strukturnya. Nih, sini titik B, sini titik A, tapi kita berikan momen sebesar satu satuan, momen A sebesar 1 ya, ton meter boleh ya, sebesar 1 ton meter. Nah, maka kita gambarkan kembali di sini ya, free body kita. Free body ini adalah momen, di sini momen akibat momen satu satuan ya. Nah, akibat ini dia mutar ke sana, maka harus dilawan seperti ini ya. Seperti ini. Berarti besar VA di sini adalah, jika panjang ini adalah L, berarti VA di sini 1/L. L-nya adalah 6 meter ya. 1/6 meter ke arah mana nih? Ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas ya. VB-nya sebesar 1/6 ton. Ton ya. Ini ke bawah, ini ke atas. Oke, kita sudah dapat untuk momen di sini. Kita tinjau berarti di titik A ke sini, kita punya B di sini C ya. A ke B saja. Berarti dari 0 X sampai ke 2 meter ya kan. A ke B berapa momennya? Berarti 20/3 dikalikan dengan X. Oke ya, jangan sampai salah. Berarti arah momen yang ke sana yang Anda anggap sebagai positif tadi ya. Oke, kemudian untuk momen di ini C, sini D tadi ya. Oke, berarti Anda tinjau lagi dari B ke C ya, karena di D tidak ada beban, B ke C saja langsung. Berarti dari 0 X sampai ke 4 meter 4. Berapa momennya? Sebesar VB 10/3 dikali X. Oke, kalau sudah, kemudian kita cari momen ini nih. Lihat arah rotasinya seperti ini ya. Kemari berarti min ya, negatif. Berarti arah momennya adalah di titik 0 sampai dengan 2 meter. Anda momen di titik ini adalah 1/6 T. Lihat arahnya ke atas, berarti 1/6 dikali X ya kan. Kemudian dikurang MA yang di A, atau sebesar 1 langsung kita buat ya. Kurang 1 ya. Kemudian di sini arahnya VB ya sama, negatif ya. Berarti min 1/6 kali X. Oke. Nah, berarti kita sudah dapat nih. Berarti theta B sama integrasi dari 0 sampai dengan 2 ya kan. 20/3 dikali X ini dikali 1/6 X dikurang 1 dx ditambah integrasi dari 0 sampai dengan 4 10/3 X ya kan, dikali min 1/6 X dx. Nah, kemudian theta B kita pecahkan saja langsung. Jadi integrasi dari 0 sampai dengan 2 20/18 X kuadrat dikurang 20 ya, dikurang 20/3 ya, 20/3 X dx ditambah integrasi dari 0 sampai dengan 4 sebesar min 10/18 X kuadrat dx. Oke, yang ini saya hapus ya. Nah, kalau sudah mudah ya, kita sudah dapat ini, kita integrasikan.
berarti delta B sama dengan 20 per 18 X pangkat 3 ya, tidak per 18 lagi, jadi per 54 X pangkat 3 dikurang 20 per 6X kuadrat ya. Integrasi dari 0 sampai dengan 2 ditambah ini lagi min 10 per 54 X pangkat 3 dari 0 sampai dengan 4. Maka bisa kita kerjakan di sini ya. Di 20 per 54 dikali 8 dikurang 20 per 6 dikali 4, kemudian terus dulu ini kita rapatkan dulu ya, jadinya 20 per 54 dikali 8 ya, dikurang 20 per 6 dikali 4, kemudian dikurang 10 per 54 dikali 4, 64 ya. Nah itu dia, kita sudah dapat ya, berarti nilai theta B langsung saja. Oke, maka kita dapat nilai theta B adalah minus 280 per 27 EI. Anda ingat asumsi kita di awal ya, momen yang saya berikan adalah ke arah sini, artinya putaran yang kita asumsikan adalah berlawanan jarum jam, tapi yang dihasilkan adalah minus, sehingga hasilnya adalah searah jarum jam ya, jarum jam, sorry ya, searah jarum jam. Seperti itu. Oke.